Awal rasa penasaran Arga. Langit Bekasi sore itu berwarna jingga pucat, seakan kelelahan menahan panas seharian penuh. Jalanan penuh kendaraan, klakson bersahut-sahutan, suara motor beradu dengan teriakan pedagang kaki lima. Di tengah keramaian itu, berdiri sebuah tugu yang selama ini dianggap biasa saja oleh banyak orang, Tugu Lele. Bagi sebagian besar warga, tugu itu hanyalah penanda arah jalan, tempat orang lewat tanpa menoleh dua kali. Namun bagi Arga, seorang jurnalis muda yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau, tugu itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Arga berdiri di pinggir jalan, menatap tugu dengan penuh rasa ingin tahu. Matanya mengamati bentuk patung ikan lele yang menjulang ke atas, tubuhnya melengkung gagah meski catnya mulai pudar dimakan waktu. Kenapa harus lele? Gumamnya lirih. Ia tahu lele adalah salah satu ikon kuliner Bekasi, tetapi di balik itu, ada cerita-cerita samar yang ia dengar sejak kecil. Konon, tugu itu dibangun bukan sekadar simbol makanan, melainkan penanda sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di masa lalu. Malam sebelumnya, Arga mendengar obrolan warung kopi yang membuatnya semakin penasaran. Seorang bapak tua bercerita dengan nada pelan, seolah takut terdengar orang lain. Tugu lele itu bukan sembarang tugu. Dulu, ada janji yang disematkan di sana. Janji yang tidak boleh dilanggar. Sayangnya, saat Arga mencoba bertanya lebih jauh, bapak itu langsung diam dan beranjak pergi, meninggalkan tanda tanya besar. Hari ini, rasa penasaran itu membawanya berdiri di depan Tugu Lele. Dengan kamera kecil tergantung di leher, Arga berniat membuat liputan dokumenter sederhana untuk kanal YouTube pribadinya. Ia memang sering membuat konten tentang tempat-tempat bersejarah yang terlupakan, lalu menceritakan kisahnya dengan gaya narasi jurnalistik yang khas. Tapi kali ini, entah kenapa, hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Ada semacam tarikan halus yang membuatnya tak bisa begitu saja menganggap tugu itu hanya sekadar monumen jalanan. Sambil menyalakan perekam suara, Arga mulai berbicara. Hari ini, saya berdiri di depan salah satu ikon kota Bekasi, Tugu Lele. Banyak orang mungkin menganggap tugu ini hanya sekadar simbol makanan khas yang populer, tapi saya mendengar kabar bahwa ada kisah lain di baliknya. Kisah yang mungkin sudah lama dilupakan, atau sengaja disembunyikan. Mari kita cari tahu bersama. Suara mesin kendaraan berlalu lalang terdengar samar dalam rekaman. Arga melangkah lebih dekat ke tugu, mengamati tiap detailnya. Dasarnya berbentuk bundar, dihiasi keramik yang mulai retak. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, seolah perawatan tugu itu sudah jarang dilakukan. Namun, yang paling menarik perhatian Arga adalah sebuah ukiran kecil di bagian bawah. Ukiran itu hampir tak terlihat karena tertutup debu dan cat yang mengelupas. Dengan telunjuknya, ia mengusap perlahan. Tampaklah sebuah simbol aneh, menyerupai gelombang air dengan huruf-huruf Jawa kuno di sampingnya. Arga mengernyit. Apa ini? Kenapa ada tulisan begini di sini? Rasa penasarannya makin menguat. Ia pun mengambil foto dengan kameranya, berniat mencari arti simbol itu nanti. Saat asyik meneliti, tiba-tiba suara seorang pria paruh baya terdengar dari belakang. Jangan terlalu lama menatap tugu itu, nak. Arga menoleh cepat. Seorang kakek berusia sekitar 70 tahun berdiri tak jauh darinya. Rambutnya putih, tubuhnya kurus tapi tegak, dengan sorot mata yang tajam meski wajahnya penuh keriput. Ia mengenakan kemeja lusuh dan sarung, tampak seperti warga sekitar. Kenapa, Pak? Tanya Arga sopan. Kakek itu mendekat perlahan, matanya tetap terarah pada tugu. Tugu Lele bukan sekadar hiasan kota. Banyak yang tidak tahu, banyak juga yang pura-pura lupa. Tapi saya lihat kamu memperhatikannya dengan serius. Kamu orang luar? Arga tersenyum tipis. Saya lahir di Bekasi, Pak. Tapi sudah lama merantau. Baru beberapa bulan ini saya kembali. Saya tertarik menulis tentang sejarah kota ini. Kakek itu menatap Arga lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Tidak semua cerita bisa kamu tulis seenaknya. Ada yang bisa mendatangkan kebaikan, tapi ada juga yang membawa celaka. Arga terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Tapi sisi jurnalis dalam dirinya justru semakin bersemangat. Kalau Bapak tahu, bolehkah saya mendengar ceritanya? Kakek itu menarik napas panjang,
menoleh ke arah jalan raya yang ramai. Di sini terlalu berisik. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, datanglah ke rumah saya malam nanti. Namaku Wira. Semua orang di kampung sini mengenal saya. Sebelum Arga sempat menjawab, kakek itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya dengan perasaan campur aduk. Arga menatap punggung Pak Wira yang semakin menjauh, lalu kembali melihat Tugu Lele. Dalam benaknya, ia mulai merangkai pertanyaan-pertanyaan. Apa sebenarnya yang disembunyikan Tugu ini? Apa maksud ukiran aneh di bawahnya? Dan janji apa yang dimaksud dalam cerita warung kopi itu? Sore menjelang malam, Arga pulang ke rumah kontrakan kecilnya dengan hati gelisah. Ia membuka laptop, menyalin catatan, dan mencari informasi tentang Tugu Lele di internet. Sayangnya, yang ia temukan hanya artikel singkat tentang sejarah pembangunan Tugu sebagai simbol makanan khas. Tidak ada yang menyinggung soal ukiran, tidak ada yang menyebut tentang janji. Namun, justru karena itu, Arga semakin yakin ada sesuatu yang tidak ditulis dalam sejarah resmi. Dan malam ini, ia akan menemui orang yang mungkin bisa membuka rahasia itu. Lampu kota mulai menyala, suara azan maghrib menggema dari masjid-masjid sekitar. Di meja kerjanya, Arga menatap foto ukiran Tugu yang baru saja ia ambil. Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan? Gumamnya. Malam nanti, perjalanannya untuk mengungkap misteri Tugu Lele benar-benar akan dimulai. Pertemuan dengan penjaga cerita lama. Malam turun perlahan di Bekasi. Lampu-lampu jalan berpendar kekuningan, menyinari jalanan yang masih dipenuhi kendaraan. Arga menenteng tas selempangnya, berjalan melewati gang kecil yang cukup asing baginya. Dari petunjuk singkat yang diberikan sore tadi, ia berusaha mencari rumah Pak Wira, kakek misterius yang tiba-tiba muncul di depan Tugu Lele. Gang itu sunyi. Sesekali hanya terdengar suara televisi dari dalam rumah warga, bercampur dengan aroma masakan malam. Arga merasa ada suasana berbeda di kampung ini, seakan waktu berjalan lebih lambat dibandingkan hiruk-pikuk pusat kota. Setelah beberapa menit berjalan, ia melihat sebuah rumah sederhana di ujung gang. Terbuat dari kayu tua dengan halaman kecil penuh tanaman. Lampu terasnya redup, tetapi cukup jelas untuk memperlihatkan sosok Pak Wira yang sedang duduk di kursi rotan, seperti sudah menunggunya. Masuklah, nak, sapa Pak Wira dengan suara serak namun ramah. Arga mengangguk sopan, menyalami tangan keriput itu, lalu duduk di kursi bambu di hadapannya. Di meja kecil, sudah tersaji teh hangat dan beberapa potong pisang goreng. Terima kasih, Pak. Saya tidak menyangka Bapak mengundang saya kemari. Pak Wira tersenyum samar. Kamu punya mata yang berbeda. Saat menatap Tugu tadi, aku lihat ada sesuatu dalam dirimu. Rasa penasaran yang kuat, tapi juga keberanian. Tidak semua orang mau memperhatikan Tugu Lele. Kebanyakan hanya lewat tanpa peduli. Arga meneguk teh hangat itu, mencoba menenangkan diri. Saya ingin tahu, Pak, apa sebenarnya yang ada di balik tugu itu? Saya menemukan ukiran aneh di bagian bawahnya. Apa Bapak tahu artinya? Pak Wira terdiam lama. Ia menatap ke arah dinding rumah, seolah mengumpulkan kenangan yang sudah lama terkubur. Lalu ia berkata pelan, itu adalah lambang air, nak. Simbol sungai yang mengalir. Dan tulisan Jawa kuno di sampingnya bukan sekadar hiasan. Itu adalah bagian dari sebuah janji lama, janji antara manusia dengan alam. Arga mencondongkan tubuhnya, matanya berbinar penuh antusias. Janji? Maksudnya? Pak Wira menghela napas panjang. Kamu masih muda. Mungkin kamu berpikir semua ini hanyalah mitos. Tapi dengarkan dulu ceritaku. Dulu, sebelum kota ini ramai seperti sekarang, Bekasi hanyalah daerah penuh sawah, sungai, dan rawa-rawa. Lele adalah ikan yang melimpah, jadi ia menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Orang bisa makan, berdagang, bahkan mengukur keberhasilan panen dengan banyaknya lele yang muncul di sungai. Arga mengangguk pelan. Jadi tugu itu memang dipilih karena lele adalah bagian dari kehidupan warga. Benar, jawab Pak Wira. Tapi bukan hanya itu. Ada sebuah kisah yang jarang diceritakan lagi. Konon, pada masa penjajahan dulu, Sungai Bekasi pernah hampir kering. Ikan-ikan mati, sawah-sawah gagal panen, rakyat menderita. Dalam keputusasaan,
Para tetua kampung pergi bermeditasi di pinggir sungai, memohon petunjuk. Saat itulah, seorang tokoh yang disebut sebagai penjaga air muncul dalam mimpi mereka. Ia berkata, sungai akan kembali mengalir jika manusia berjanji untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Sebagai tanda janji itu, mereka harus membangun sebuah simbol yang mewakili kekuatan sungai, seekor lele. Arga tercenung. Jadi, Tugu lele adalah simbol perjanjian. Pak Wira mengangguk perlahan. Ya, bukan hanya sekadar hiasan kota. Ukiran yang kamu lihat tadi adalah bagian dari mantra janji itu. Tidak semua orang tahu, karena pemerintah kemudian membangunnya ulang dengan alasan modernisasi, sehingga kisah aslinya hilang dari catatan sejarah. Yang tersisa hanya cerita dari mulut ke mulut, dari generasi tua seperti saya. Hening sesaat menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Arga merasa dadanya berdegup kencang. Ada sesuatu yang sangat besar di balik tugu yang selama ini ia anggap sederhana. Tapi, Pak, tanya Arga ragu, kenapa harus dirahasiakan? Bukankah lebih baik masyarakat tahu, agar mereka bisa lebih menghargai tugu itu? Sorot mata Pak Wira menjadi tajam. Karena janji itu bukan main-main, Nak. Kalau sembarangan dibuka, bisa memicu sesuatu yang tidak diinginkan. Tugu itu ibarat kunci. Dan kunci seharusnya tidak digunakan sembarangan. Arga menggenggam erat tasnya. Rasa ingin tahunya semakin membesar, tapi juga bercampur dengan ketakutan. Apakah Bapak tahu apa yang ada di bawah tugu itu? Pak Wira menatapnya lama, lalu tertawa kecil tanpa humor. Ah, jadi kamu sudah sampai sejauh itu. Banyak yang penasaran seperti kamu, tapi tidak ada yang berani mencari lebih dalam. Aku hanya bisa bilang satu hal, di bawah tugu itu tersimpan sesuatu yang bukan milik kita, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arga berdiri. Ia menelan ludah. Bapak sendiri pernah melihatnya? Pak Wira menggeleng pelan. Tidak, aku hanya penjaga cerita. Tugasku hanya menyampaikan, bukan membongkar. Tapi aku tahu ada yang menjaga di sana, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Hening lagi. Teh di gelas Arga sudah dingin, tapi ia tidak peduli. Bagian dirinya yang seorang jurnalis ingin sekali mengorek lebih jauh, tapi sisi manusianya merasa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Pak, katanya akhirnya, saya ingin menulis tentang ini. Tapi bukan untuk menyingkap semuanya. Saya hanya ingin orang-orang tahu bahwa Tugu Lele punya makna lebih dalam dari sekadar simbol kuliner. Bolehkan saya menceritakan bagian yang Bapak sampaikan? Pak Wira menatapnya tajam, lalu tersenyum samar. Kamu boleh menulis, tapi jangan semua. Jangan pernah menuliskan apa yang ada di bawah tugu itu. Biarlah tetap menjadi misteri. Kalau tidak, kamu akan membawa beban yang tidak kamu sanggup pikul. Arga mengangguk, meski dalam hatinya masih bergolak. Ia tahu dirinya tidak bisa berhenti sampai di sini. Misteri itu justru semakin memanggilnya. Sebelum pamit, Pak Wira berpesan, ingat, Nak, kalau kamu masih ingin menggali, jangan lakukan sendirian. Dan jangan pernah datang ke tugu itu saat tengah malam. Arga keluar rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan seperti redup, dan suara jangkrik terdengar lebih keras. Ia berjalan pulang dengan langkah cepat, menoleh beberapa kali ke belakang, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Sesampainya di kontrakan, ia langsung menyalakan laptop dan mengetik catatan panjang tentang pertemuannya dengan Pak Wira. Tapi saat menatap foto ukiran tugu itu lagi, ia sadar, semakin banyak ia tahu, semakin besar pula tarikan misterinya. Dan ia tahu satu hal, perjalanan ini baru saja dimulai. Jejak masa lalu Tugu Lele. Hujan rintik turun sejak sore, membasahi jalanan Bekasi hingga berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Arga duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang penuh dengan catatan. Di telinganya masih terngiang suara Pak Wira tadi malam, tentang janji manusia dan alam, tentang simbol sungai dan lele. Kata-kata itu terus mengusik pikirannya. Esok harinya, ia kembali menemui Pak Wira. Kali ini, kakek itu sedang duduk di teras rumahnya, memandang hujan yang menetes dari atap seng. Kamu kembali, katanya pelan, tanpa menoleh.
Arga mengangguk sambil menutup payungnya. Saya merasa belum cukup, Pak. Bapak bilang Tugu Lele dibangun sebagai simbol perjanjian. Saya ingin tahu bagaimana semuanya bermula. Pak Wira menarik napas panjang. Tatapannya jauh, seakan menembus derasnya hujan, kembali ke masa ratusan tahun lalu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Cerita ini bukan hanya dongeng. Ini sejarah yang tidak tercatat di buku-buku. Awal mula sungai dan janji. Dulu, sebelum kota ini menjadi hutan beton dan jalan raya, Bekasi adalah tanah yang subur, ujar Pak Wira. Sungai Bekasi mengalir deras, menjadi urat nadi kehidupan. Orang-orang mandi di sana, mencuci, menangkap ikan, dan mengairi sawah. Dari sungai itulah lahir kehidupan. Tapi seperti semua hal, ada masa ketika keseimbangan itu terganggu. Pak Wira menatap Arga, lalu melanjutkan. Pada abad ke-19, masa penjajahan Belanda, terjadi kemarau panjang. Sungai hampir mengering, ikan-ikan mati mengambang, sawah retak-retak. Orang-orang lapar, banyak yang meninggal. Dalam keputusasaan, para tetua kampung melakukan ritual memohon petunjuk. Mereka percaya sungai bukan sekadar air, tapi juga memiliki roh penjaga. Arga mencatat cepat di bukunya. Roh penjaga? Ya, jawab Pak Wira. Dalam mimpi para tetua, muncullah sosok yang disebut penjaga air. Ia berkata, air adalah darah bumi. Jika kalian melupakannya, bumi akan menutup alirannya. Tapi jika kalian berjanji menjaga, aku akan memberi kalian kehidupan kembali. Pak Wira berhenti sejenak, menyesap teh hangat. Sebagai tanda janji itu, mereka harus membuat simbol yang mewakili sungai. Bukan buaya, bukan ular, bukan ikan besar lain. Melainkan ikan lele, karena lele adalah makhluk yang bisa bertahan di lumpur sekalipun. Ia adalah lambang kesabaran dan keteguhan. Arga menatapnya dengan mata berbinar. Jadi lele dipilih karena daya tahannya. Betul, kata Pak Wira. Sejak saat itu, lele menjadi lebih dari sekadar lauk. Ia jadi lambang kehidupan Bekasi. Lalu, setelah hujan turun kembali dan sungai melimpah, orang-orang membangun tugu sederhana di tepi jalan. Bentuknya tidak semegah sekarang, hanya patung lele dari kayu dan batu. Di bawahnya, mereka menanam sebuah prasasti kecil dengan ukiran gelombang air dan aksara Jawa kuno, tanda perjanjian. Perubahan zaman. Pak Wira menghela napas panjang. Tapi waktu berjalan. Belanda pergi, Jepang datang, lalu Indonesia merdeka. Bekasi berubah cepat. Sawah berkurang, sungai makin kotor. Orang-orang mulai melupakan makna janji itu. Hingga pada tahun 1980-an, pemerintah kota memutuskan membangun ulang Tugu Lele dengan versi modern. Mereka mengganti patung kayu dengan beton dan cat, menjadikannya monumen kota. Tapi, mereka tidak pernah tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa di bawah fondasi tugu itu masih tersimpan prasasti janji lama. Arga mencatat setiap kata. Jadi prasasti itu masih ada sampai sekarang? Pak Wira menatapnya dalam-dalam. Ya, dan itu yang membuat tugu ini berbeda. Ia bukan sekadar monumen buatan manusia modern, tapi juga penanda janji leluhur. Selama prasasti itu tidak diganggu, kota ini tetap seimbang. Tapi jika diganggu, suara hujan semakin deras, membuat jeda kata-kata Pak Wira semakin menegangkan. Maka sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan bisa terjadi. Kisah orang-orang yang terlupa. Arga menelan ludah. Apakah pernah ada yang mencoba, menggali atau membuka? Wajah Pak Wira mengeras. Ada. Tahun 1990-an, ada sekelompok orang, entah kontraktor atau pencari harta karun, yang mencoba membongkar bagian bawah tugu saat renovasi. Mereka menemukan ukiran aneh itu. Malamnya, salah satu dari mereka bermimpi didatangi sosok besar berwujud ikan hitam raksasa dengan mata merah menyala. Esoknya, orang itu sakit keras tanpa sebab. 2 minggu kemudian, ia meninggal. Sejak itu, orang-orang berhenti membicarakan prasasti itu. Semua dianggap kebetulan, tapi orang kampung tahu, janji tidak boleh diingkari. Arga membeku mendengarnya. Bagian dirinya yang rasional ingin menolak cerita itu, tapi bagian lain, bagian yang mendengar nada serius di suara Pak Wira,
percaya ada sesuatu di baliknya. Kenapa tidak ada yang menuliskan cerita ini, Pak? Tanyanya pelan. Pak Wira tersenyum pahit. Karena kota ini sibuk mengejar modernisasi. Mereka lebih suka bicara soal mal baru, jalan tol, apartemen. Siapa yang mau percaya pada kisah sungai dan lele? Kisah seperti ini hanya bertahan di ingatan orang-orang tua, sebelum akhirnya hilang ditelan waktu. Arga dan tekadnya. Hujan mulai reda. Arga menutup bukunya, menatap Pak Wira dengan wajah serius. Pak, cerita ini penting. Orang-orang harus tahu. Bukan hanya tentang mitos, tapi tentang bagaimana leluhur kita menghargai alam. Kalau semua ini dilupakan, tugu itu benar-benar hanya akan jadi patung kosong. Pak Wira menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu memang jurnalis, Nak. Kamu pandai merangkai kata. Tapi ingat, jangan serakah. Tulis yang bisa mengingatkan orang, bukan yang bisa membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur." Arga mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekadar liputan. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan Tugu Lele, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat ia pamit, Pak Wira berpesan dengan suara berat, "Jika suatu hari kamu ingin melihat sendiri prasasti itu, jangan lakukan sendirian. Dan jangan lupa, ada harga untuk setiap pengetahuan." Arga berjalan pulang melewati jalan becek. Lampu jalan memantul di genangan air. Di benaknya, bayangan ikan lele raksasa dengan mata merah menari-nari, bercampur dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Catatan yang tersembunyi. Malam itu, Bekasi terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati celah jendela kontrakan Arga, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Lampu meja kerjanya menyala temaram, menerangi buku catatan yang penuh coretan. Arga menatap layar laptop, berulang kali menuliskan kalimat pembuka untuk artikelnya, lalu menghapusnya lagi. Tangannya gatal ingin menulis, tapi pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Suara Pak Wira kembali menggema di kepalanya, "Jangan serakah. Jangan membangunkan yang seharusnya tetap tertidur." Namun rasa penasaran Arga terlalu kuat. Ia merasa semakin banyak ia tahu, semakin besar pula kebutuhan untuk menggali lebih dalam. Sambil menghela napas panjang, ia membuka laci meja. Di dalamnya ada beberapa buku tua peninggalan ayahnya yang dulu bekerja sebagai guru sejarah. Salah satunya adalah buku tipis dengan sampul coklat lusuh berjudul Catatan Sejarah Bekasi Lama. Arga tersenyum samar. Ia ingat dulu sering melihat ayahnya membaca buku itu, tapi ia sendiri tak pernah benar-benar tertarik. Kini, buku itu terasa seperti harta karun. Ia membuka halaman demi halaman. Kebanyakan berisi catatan umum, masa penjajahan Belanda, peran Bekasi dalam revolusi, pembangunan infrastruktur. Namun di bagian belakang, di halaman yang nyaris robek, ada coretan tangan berbeda dari teks aslinya. Tulisan itu tampak terburu-buru, seperti ditulis diam-diam. Tugu ikan bukan sekadar tanda. Di bawahnya, air ditambat. Jangan biarkan kunci itu patah. Arga terperanjat. Matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. Tulisan itu jelas bukan bagian resmi buku. Seseorang menambahkan catatan rahasia. Air ditambat? Kunci? Apa maksudnya ini? Gumamnya. Ia menyandarkan punggung ke kursi, mencoba mencerna. Jika benar prasasti di bawah tugu adalah tanda janji, mungkin kalimat ini merujuk pada kekuatan sungai. Air ditambat, mungkin berarti aliran sungai dikendalikan oleh janji itu. Lalu, jangan biarkan kunci patah, mungkin sebuah peringatan agar prasasti itu tidak rusak. Arga merasa tubuhnya bergetar. Ia meraih ponsel, hendak memotret tulisan itu, tapi kemudian ragu. Seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Kunjungan ke perpustakaan lama. Keesokan paginya, Arga pergi ke sebuah perpustakaan tua di dekat alun-alun. Gedungnya sepi, jarang dikunjungi anak muda. Debu menempel di rak-rak kayu, aroma kertas tua memenuhi ruangan. Seorang pustakawan parubaya menyambutnya dengan tatapan heran. "Jarang ada yang datang ke sini sekarang," katanya sambil tersenyum. Arga mencari bagian arsip sejarah lokal. Ia menemukan beberapa buku kecil tentang Bekasi, tapi isinya hampir sama. Sejarah perang,
pembangunan kota, data statistik. Tidak ada yang menyinggung Tugu Lele lebih dari sekadar monumen. Namun, di sebuah rak paling pojok, ia menemukan map lusuh berisi fotokopi artikel koran tahun 1980-an. Judulnya, Pembangunan Ulang Tugu Lele dimulai. Artikel itu menggambarkan rencana pemerintah membangun ulang tugu dengan bahan beton dan desain baru. Namun yang mengejutkan, di salah satu foto hitam putih, terlihat pekerja berdiri di sekitar pondasi lama. Di latar belakang, samar-samar tampak batu berbentuk persegi dengan ukiran bergelombang, sama seperti simbol yang Arga lihat di tugu. Tangannya bergetar memegang kertas itu. Ini bukti, bisiknya. Prasasti itu benar-benar ada. Ia buru-buru memfotokopi artikel itu, menyimpannya dengan hati-hati. Tanda-tanda yang muncul. Malamnya, Arga kembali duduk di meja kerjanya. Ia menempelkan fotokopi artikel di papan tulis kecil, di samping foto ukiran yang ia ambil dari tugu. Dua gambar itu jelas saling berkaitan. Namun, saat ia menatap lama-lama, sesuatu aneh terjadi. Lampu meja tiba-tiba berkedip, lalu mati sebentar sebelum menyala kembali. Arga tertegun. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya, tapi beberapa detik kemudian, layar laptopnya berkedip juga, seperti tersentuh gangguan listrik. Ah, mungkin korsleting, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tidak sepenuhnya percaya. Malam semakin larut. Di luar, suara anjing menggonggong panjang. Arga merasa hawa di kamarnya berubah dingin. Ia menatap foto ukiran itu sekali lagi, dan entah kenapa, ia merasa simbol gelombang itu bergerak. Ia mengedipkan mata, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi bulu kuduknya berdiri. Dengan cepat ia menutup laptop dan buku catatan, lalu merebahkan diri di kasur. Namun meski matanya terpejam, pikirannya terus berputar, air ditambat. Jangan biarkan kunci patah. Pak Wira kembali muncul. Keesokan harinya, Arga memutuskan kembali menemui Pak Wira untuk menunjukkan catatan misterius itu. Ia berjalan cepat ke rumah sang kakek, melewati gang yang sama. Namun kali ini suasananya berbeda. Di teras, Pak Wira sudah duduk menunggunya, seakan tahu Arga akan datang. Arga segera mengeluarkan buku dan menunjukkan tulisan di halaman belakang. Pak, lihat ini. Catatan ayah saya. Mungkin ia tahu sesuatu tentang tugu. Pak Wira membaca dengan seksama. Matanya menyipit, lalu ia menghela napas panjang. Jadi, ayahmu yang menulis ini. Tidak heran kamu begitu tertarik pada tugu. Arga terkejut. Ayah saya? Maksud Bapak? Pak Wira menatapnya serius. Ya. Ayahmu adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang janji itu. Ia tidak pernah menceritakan semuanya padamu karena ingin melindungimu. Tapi rupanya takdir tetap menarikmu ke sini. Arga tercekat. Ingatan tentang ayahnya kembali berputar. Ayahnya memang sering bercerita tentang sejarah, tapi tidak pernah menyebut detail aneh seperti ini. Kini, semuanya terasa masuk akal. Pak, apa maksudnya, air ditambat? Tanya Arga. Pak Wira menatap jauh ke langit. Itu berarti aliran sungai, kehidupan kota ini, terikat pada janji di bawah tugu. Selama prasasti itu utuh, air akan tetap mengalir. Tapi jika rusak atau hilang, kota ini bisa kehilangan penopang hidupnya. Arga merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jadi benar-benar ada sesuatu di bawah tugu. Pak Wira mengangguk pelan. Ya. Dan kamu harus berhati-hati, Nak. Karena sejak kamu menemukan catatan ini, kamu bukan lagi sekadar pengamat. Kamu sudah menjadi bagian dari cerita. Mimpi yang mengganggu. Malam berikutnya, Arga tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sungai yang kering. Dari lumpur, muncul seekor lele hitam raksasa dengan mata merah menyala. Ikan itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang bukan suara binatang, melainkan suara manusia. Kunci jangan patah. Kau sudah membacanya. Kau sudah tahu. Sekarang, kau terikat. Arga terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi dahinya, meski malam itu udara dingin. Ia duduk lama di ranjang, berusaha menenangkan diri. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal,
Perjalanan ini tidak bisa dihentikan lagi. Ia sudah masuk terlalu dalam. Malam di sekitar Tugu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah, menutup sinar bulan. Jalanan di sekitar Tugu Lele sudah sepi, hanya sesekali motor melintas dengan lampu yang menyapu aspal basah. Arga berdiri di seberang Tugu, menatap patung ikan lele yang menjulang, tubuhnya berkilau samar terkena cahaya lampu jalan yang redup. Ia tahu apa yang dikatakan Pak Wira, jangan pernah datang ke Tugu itu saat tengah malam. Tapi larangan itu justru semakin menyalakan rasa penasarannya. Kamera kecil tergantung di lehernya, senter di tangan kanan, dan buku catatan di saku jaket. Hanya sebentar, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Aku hanya akan melihat lebih dekat, lalu pulang. Arga menyeberangi jalan. Langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Saat ia berdiri tepat di bawah Tugu, suasana mendadak berubah. Suara jangkrik yang tadi terdengar jelas, mendadak lenyap. Angin berhenti berhembus. Sunyi total, seolah dunia menahan napas. Ia menyalakan senter, mengarahkan cahaya ke bagian bawah Tugu. Ukiran gelombang air yang ia temukan siang itu tampak jelas, lebih menonjol dibanding sebelumnya. Seolah-olah semakin terlihat, bisiknya. Arga berjongkok, mencoba meneliti ukiran itu lebih dekat. Ia menyentuh permukaannya dengan jari. Batu itu dingin, tapi bukan dingin biasa, dingin yang menusuk tulang. Seketika tubuhnya merinding. Tiba-tiba, cahaya lampu jalan di sekitarnya berkedip-kedip, lalu mati. Hanya senter kecilnya yang menyala. Arga menelan ludah, tangannya gemetar. Tenang, Arga. Ini cuma listrik, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi detik berikutnya, ia mendengar sesuatu, suara berisik seperti air mengalir deras, padahal tidak ada hujan. Ia menoleh ke sekeliling. Jalan kosong. Trotoar sepi. Namun suara itu semakin jelas, seperti sungai besar yang sedang meluap. Arga mengarahkan senter ke arah sekeliling Tugu, tapi tidak melihat apapun. Namun saat ia kembali menyorot ke ukiran itu, matanya membelalak. Dari celah kecil di antara retakan batu, tampak air merembes keluar, hitam pekat seperti lumpur. Apa-apaan ini? Arga mundur selangkah. Air itu menetes pelan, lalu semakin deras, hingga membentuk genangan kecil di kakinya. Bau anyir menusuk hidungnya, seperti bau ikan mati bercampur tanah basah. Lalu terdengar suara lain, suara gelembung air, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Arga membeku. Dalam genangan kecil itu, ia melihat bayangan, seekor ikan lele raksasa, jauh lebih besar dari ukuran manusia, dengan sungut panjang berkilau. Ikan itu menatapnya dengan mata merah menyala. Arga terhuyung mundur, hampir menjatuhkan senternya. Nafasnya tersengal. Ia berusaha menjerit, tapi suaranya tercekat. Bisikan malam. Di tengah ketakutannya, ia mendengar bisikan. Suara itu berat, seperti berasal dari dasar air. Kau membaca janji itu. Kau menyentuh kunci. Sekarang kau terikat. Arga menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar, langsung di kepalanya. Tidak, aku hanya ingin tahu, aku hanya ingin menulis. Janji bukan untuk ditulis. Janji untuk dijaga. Kau sudah membuka mata pada sesuatu yang tidak bisa ditutup lagi. Air semakin naik, membasahi sepatu dan celananya. Arga menyalakan kamera, mencoba merekam, tapi layar kamera hanya menampilkan gambar kabur, gelombang hitam, garis-garis bergetar, dan sesekali kilatan mata merah. Tiba-tiba, suara klakson mobil memecah keheningan. Arga menoleh, dan seketika semua hilang. Lampu jalan kembali menyala, suara jangkrik terdengar lagi, dan genangan air lenyap begitu saja. Arga berdiri kaku. Sepatunya masih basah, tapi jalan di sekitarnya kering. Tidak ada tanda air, tidak ada bau anyir. Hanya dirinya yang gemetar dengan napas terengah. Pulang dengan rasa takut. Dengan langkah gontai, Arga berlari kecil menjauh dari Tugu. Kamera masih tergantung di leher, senter di tangan. Saat ia sampai di gang menuju kontrakannya, barulah ia berani berhenti. Ia menyalakan kamera untuk melihat rekaman tadi. Layar kecil itu menunjukkan dirinya jongkok di depan Tugu, menyentuh ukiran.
lalu gambar berguncang, kabur. Di detik tertentu, sesaat sebelum lampu mati, terlihat samar bentuk ikan besar melintas di belakangnya. Bayangan hitam dengan sungut panjang. Arga tertegun. Jadi benar, aku tidak berhalusinasi. Malam itu ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat mata merah ikan itu, menatapnya dari dalam gelap. Pak Wira marah. Keesokan paginya, Arga kembali menemui Pak Wira. Kakek itu langsung tahu sesuatu telah terjadi begitu melihat wajah pucat Arga. Kamu melanggar peringatanku, ya? Suaranya berat, penuh amarah. Arga menunduk, lalu menceritakan semuanya, air hitam, bayangan lele raksasa, bisikan suara asing. Pak Wira mendengarkan tanpa menyela, wajahnya semakin serius. Bodoh, bentaknya setelah Arga selesai. Aku sudah bilang, jangan datang ke tugu itu malam-malam. Sekarang kau sudah dilihat olehnya. Itu berarti kau bukan lagi penonton, tapi bagian dari janji itu. Arga tercekat. Bagian? Maksud Papa? Pak Wira menatapnya dengan sorot tajam. Kau sudah membuka pintu, Nak. Dan sekali pintu itu terbuka, kau tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ada harga yang harus kau bayar. Arga merasa tubuhnya gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Pak Wira terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, kalau kau benar-benar ingin selamat, berhentilah sekarang juga. Jangan tulis apapun. Jangan datang lagi ke tugu itu. Biarkan misteri itu terkubur. Tapi Arga tahu, dalam hatinya, ia tidak bisa berhenti. Penasaran itu sudah mengikatnya terlalu kuat. Mimpi kedua? Malam itu, mimpi aneh kembali datang. Ia berdiri di tengah sungai yang kering, tanah retak menganga. Dari jauh, suara gemuruh air mendekat. Ia menoleh, dan melihat banjir besar datang menerjang, membawa bangkai ikan lele raksasa. Air menelan tubuhnya, dingin menusuk. Lalu suara berat itu kembali terdengar. Kunci jangan patah. Kau terikat pada janji ini. Pilih, jaga atau hancurkan. Arga terbangun dengan teriakan. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Di meja, kamera kecilnya menyala sendiri, lampu indikator berkedip, meski ia yakin sudah mematikannya. Arga menatapnya lama. Di dalam hatinya, ia sadar, ia tidak lagi sekadar menulis sejarah. Ia sedang masuk ke dalamnya. Bayangan yang menghalangi. Pagi itu Bekasi kembali panas. Matahari menyengat aspal hingga memantulkan udara bergetar. Arga duduk di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri setelah malam-malam penuh mimpi buruk. Di meja depannya, segelas kopi hitam mengepul. Namun pikirannya tidak tenang. Ia membuka laptop, melihat rekaman dari malam di tugu. Bayangan hitam dengan sungut panjang masih jelas terlihat di salah satu frame. Bukti itu membuat bulu kuduknya meremang, tapi juga semakin menguatkan niatnya. Aku harus menulis ini. Orang-orang harus tahu, gumamnya. Belum sempat ia mengetik, seorang pria muda datang menghampiri meja. Rambutnya cepat, tubuh kekar, wajah keras dengan tatapan menusuk. Ia duduk tanpa izin, lalu berkata datar, kamu Arga, kan? Jurnalis itu. Arga menatapnya heran. Iya. Anda siapa? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mencondongkan tubuh, suaranya rendah tapi tegas. Berhentilah mengutak-atik tugu lele. Arga membeku. Apa maksudnya? Kamu sudah membuat masalah. Ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur. Kalau kamu terus gali, bukan hanya dirimu yang kena, orang lain juga bisa celaka. Arga menelan ludah. Kamu, siapa sebenarnya? Pria itu tersenyum sinis. Anggap saja aku orang yang ditugaskan untuk memastikan kota ini tetap tenang. Jangan sok tahu. Kalau kamu pintar, berhenti sekarang juga. Sebelum Arga sempat bertanya lagi, pria itu berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan aroma rokok menyengat. Rasa was-was. Sepanjang siang, Arga gelisah. Kata-kata pria itu terus terngiang. Kalau kamu terus gali, bukan hanya dirimu yang kena. Siapa orang itu? Dari pemerintah? Dari kelompok tertentu? Atau bagian dari orang-orang yang tahu tentang janji itu? Arga mencoba menepis pikiran buruk, tapi saat sore tiba,
ia merasa benar-benar diawasi. Saat berjalan pulang, ia melihat motor hitam melintas perlahan di belakangnya. Saat ia berhenti, motor itu juga berhenti jauh di belakang. Saat ia menoleh, pengendara menutup wajahnya dengan helm hitam pekat. Langkah Arga semakin cepat. Motor itu tetap mengikuti hingga ia masuk ke gang kontrakan. Hanya setelah Arga menutup pintu, suara motor menghilang. Pak Wira peringatkan lagi. Malam itu, Arga kembali menemui Pak Wira. Kakek itu terlihat semakin tua, wajahnya penuh guratan resah. Aku sudah mendengar kabar, katanya pelan. Kamu sudah ditegur. Arga mengangguk lemah. Siapa mereka, Pak? Kenapa ada yang melarang saya menulis? Pak Wira menghela napas panjang. Ada orang-orang yang sudah lama menjaga rahasia ini. Mereka percaya jika janji dibuka ke publik, orang-orang akan mempermainkannya, merusak keseimbangan. Mereka tidak peduli kamu jurnalis atau bukan. Yang mereka tahu, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Arga menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan kegelisahan. Tapi saya hanya ingin orang tahu kalau Tugu Lele itu bukan sekadar patung. Saya tidak ingin merusak apapun. Tidak semua orang mengerti niat baik, nak, jawab Pak Wira lirih. Bagi sebagian, kata-kata bisa lebih berbahaya daripada senjata. Ancaman nyata. Beberapa hari kemudian, ancaman itu semakin nyata. Saat Arga pulang malam, pintu kontrakannya ditemukan terbuka. Rak bukunya berantakan, catatan-catatan berserakan di lantai. Kamera kecilnya hilang. Arga panik. Tidak mungkin, itu satu-satunya bukti. Ia melapor ke ketua RT, tapi hanya dianggap pencurian biasa. Namun Arga tahu, ini bukan sekadar pencurian. Semua catatan tentang Tugu masih ada, hanya kamera yang hilang. Kamera yang berisi rekaman malam di Tugu. Malam itu ia duduk di ranjang, memegang kepalanya. Mereka tahu, mereka ingin aku berhenti. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami sudah peringatkan. Jangan coba-coba lagi. Arga menggertakkan giginya. Rasa takut bercampur amarah. Ia merasa dijebak antara dua dunia. Dunia nyata yang mengancam fisiknya, dan dunia misterius Tugu yang mengganggu jiwanya. Pertemuan rahasia. Keesokan harinya, saat Arga sedang duduk di taman dekat alun-alun, seorang perempuan muda mendekatinya. Rambut panjang tergerai, wajah teduh, mengenakan blus sederhana. Kamu Arga, ya? Tanyanya. Arga mengangguk hati-hati. Iya. Dan kamu? Perempuan itu menatap sekeliling, lalu duduk. Namaku Sinta. Aku cucu salah satu pekerja yang ikut membangun ulang Tugu Lele dulu. Aku tahu kamu sedang dicari orang-orang. Arga membelalak. Dicari? Maksudmu? Orang-orang yang ingin rahasia itu tetap terkubur. Mereka tidak suka ada yang bertanya terlalu banyak. Arga terdiam, dadanya berdegup kencang. Lalu, kenapa kamu datang padaku? Sinta menatapnya serius. Karena aku percaya, ada sesuatu yang memang harus diungkap. Kakekku dulu sering bilang, janji itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Kalau kamu berhenti sekarang, Tugu Lele akan benar-benar kehilangan maknanya. Arga menatap Sinta lama, hatinya bergejolak. Ia merasa menemukan sekutu baru, tapi juga sadar bahwa bahaya semakin dekat. Bayangan di malam hari. Malamnya, saat Arga kembali ke kontrakan, ia merasa diawasi lagi. Dari jendela, ia melihat sosok bayangan berdiri di ujung gang. Tinggi, tegap, tidak bergerak. Arga menatapnya lama, lalu bayangan itu menghilang begitu saja, seolah menelan dirinya ke dalam gelap. Arga menutup tirai, tubuhnya gemetar. Ia sadar, bukan hanya Tugu yang menakutkan. Manusia pun bisa lebih berbahaya. Janji yang tidak bisa diabaikan. Di tengah rasa takut, mimpi itu datang lagi. Ia melihat sungai kering, tanah retak. Suara gemuruh air mendekat, lalu seekor lele raksasa muncul, menatapnya dengan mata merah menyala. Kau sudah terikat, tak ada jalan kembali. Hanya ada dua pilihan, kau jaga, atau kau hancurkan. Arga terbangun dengan napas memburu. Kali ini ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak bisa berhenti.
Ancaman manusia bisa ia hadapi, tapi janji leluhur yang mengikat kota itu, itulah yang benar-benar menuntut jawaban. Dan ia sadar, semakin ia menolak, semakin kuat tarikan itu. Jejak legenda sungai. Hari itu, matahari Bekasi terasa lebih redup. Langit berawan, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Arga berjalan cepat ke sebuah kafe kecil di dekat stasiun, tempat ia janjian dengan Sinta. Di kepalanya, masih terngiang ancaman orang misterius yang menyuruhnya berhenti. Namun tekadnya kini berbeda, ia tidak lagi sendiri. Sinta sudah menunggunya di sudut kafe. Wajahnya serius, tapi matanya tenang. Aku takut mereka akan menemukan kita di sini, katanya pelan begitu Arga duduk. Kalau kita sembunyi terus, kita tidak akan pernah tahu kebenaran, jawab Arga, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sinta mengeluarkan map lusuh dari tasnya. Ini catatan peninggalan kakekku. Dia salah satu pekerja yang ikut membongkar pondasi Tugu Lele tahun 1980-an. Sebagian pekerja ketakutan waktu melihat ukiran aneh di bawah tugu. Tapi kakekku sempat menyalin bentuk ukiran itu di buku catatan pribadinya. Arga membuka map itu. Di dalamnya ada lembaran kertas tua berisi sketsa ukiran gelombang air dan tulisan aksara Jawa kuno. Bentuknya sama persis dengan yang ia lihat di tugu. Namun di bawah sketsa itu, ada tambahan kalimat dalam bahasa Jawa halus. Nalika banyu ilang, lele bakal tangi. Yen janji rusak, tanah iki bakal keselak banyu utawa kobong. Arga menatap Sinta dengan bingung. Apa artinya? Sinta menerjemahkan pelan, saat air menghilang, lele akan bangkit. Jika janji rusak, tanah ini akan ditelan air, atau terbakar. Arga merinding. Kata-kata itu seperti ramalan. Ia membayangkan dua bencana besar, banjir atau kekeringan, keduanya sama-sama mengerikan. Cerita rakyat Sungai Bekasi. Sinta melanjutkan, kakekku juga pernah bercerita tentang legenda Sungai Bekasi. Dulu, ada mitos bahwa sungai ini dijaga oleh seekor lele gaib. Bukan lele biasa, melainkan makhluk yang bisa berubah sebesar perahu. Ia dianggap roh penjaga air. Orang-orang menyebutnya si lele ireng. Arga mengernyit. Si lele ireng? Sinta mengangguk. Ya, konon, makhluk itu muncul hanya saat bencana besar. Ada kisah lama, pada abad ke-19, ketika sungai hampir mengering, beberapa orang melihat seekor lele hitam raksasa muncul di lumpur, seakan marah. Beberapa hari setelahnya, hujan deras turun tanpa henti, hingga banjir besar melanda. Orang-orang percaya itu tanda roh sungai murka karena janji mulai dilupakan. Arga termenung. Cerita itu mirip dengan mimpi-mimpinya belakangan ini, sungai kering, lalu banjir besar, dan sosok lele raksasa bermata merah. Jadi mimpi-mimpi itu, gumamnya. Sinta menatapnya tajam. Mungkin bukan sekadar mimpi. Bisa jadi kamu sudah terhubung dengan janji itu. Arga menggenggam map erat-erat. Kalau begitu, aku harus tahu lebih banyak. Di mana aku bisa menemukan catatan lain? Sinta berpikir sejenak. Ada satu tempat. Museum kecil di pinggir kota, jarang dikunjungi. Di sana ada arsip cerita rakyat Bekasi. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Museum yang terlupakan. Beberapa hari kemudian, Arga dan Sinta mengunjungi museum itu. Gedung tua dengan cat pudar, halaman penuh daun kering. Penjaganya seorang bapak tua yang tampak kesepian. Mereka masuk ke ruang arsip, yang penuh rak kayu berdebu. Sinta menyisir lembaran dokumen, sementara Arga meneliti kotak berisi naskah kuno. Di salah satu kotak, ia menemukan manuskrip berjudul Serat Banyulan Iwak, ditulis dengan aksara Jawa. Untungnya, Sinta bisa membaca sebagian. Ia menerjemahkan dengan suara lirih. Air adalah darah bumi. Ikan adalah saksi. Jika manusia lupa, ikan akan menagih. Jangan bangunkan sang penjaga kecuali saat janji diulang. Arga terdiam. Kata-kata itu semakin menegaskan bahwa Tugu bukan sekadar simbol kota, tapi pintu yang mengikat perjanjian kuno. Kembali ke sungai. Malam itu, Arga dan Sinta berjalan ke tepi sungai Bekasi. Air sungai keruh, penuh sampah plastik, mengalir lambat. Namun saat berdiri di sana, Arga merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin berembus aneh, membawa aroma tanah basah bercampur bau amis.
Kadang aku merasa sungai ini menangis, kata Sinta pelan. Kakekku sering bilang, kalau sungai marah, tanda-tandanya bisa terlihat. Ikan-ikan muncul ke permukaan, air berubah bau, atau tiba-tiba ada pusaran aneh. Arga menyalakan perekam suara. Aku ingin mendokumentasikan ini. Semua orang harus tahu bahwa sungai bukan sekadar aliran air, tapi juga bagian dari sejarah spiritual kota ini. Tiba-tiba, suara percikan terdengar. Mereka menoleh. Di tengah sungai, air berputar membentuk pusaran kecil, meski tidak ada angin kencang. Dari pusaran itu, muncul kepala ikan lele besar, hitam, hanya separuh tubuh terlihat sebelum tenggelam lagi. Sinta menjerit kecil, memegang lengan Arga. Kamu lihat itu? Arga terpaku, dadanya berdentum keras. Ya, aku lihat. Teror yang mendekat. Sepulang dari sungai, Arga kembali diselimuti mimpi. Kali ini, ia berada di tengah kota, namun jalanan berubah menjadi sungai besar. Bangunan terendam, orang-orang berlarian. Dari kejauhan, lele raksasa muncul, berenang di antara gedung-gedung, matanya merah menyala. Suara berat itu kembali. Janji dilupakan. Kau sudah tahu. Apa yang akan kau lakukan, pewaris? Arga terbangun dengan tubuh bergetar. Kata itu menggaung di kepalanya, pewaris. Ia mulai sadar, mungkin ayahnya dulu memang sengaja meninggalkan catatan karena ia tahu Arga suatu hari akan terikat pada janji ini. Pertemuan rahasia dengan Sinta. Keesokan harinya, Arga bertemu lagi dengan Sinta di rumahnya. Di dinding rumah sederhana itu tergantung foto hitam putih seorang pria tua, kakek Sinta. Dia selalu bilang padaku, ujar Sinta, bahwa suatu hari akan ada orang muda yang datang mencari kebenaran tentang Tugu. Mungkin itu kamu, Arga. Karena ayahmu dan kakekku sama-sama tahu rahasia ini. Arga terdiam. Rasanya semua potongan puzzle mulai terhubung. Dirinya, ayahnya, kakek Sinta, bahkan Pak Wira, semua terjalin oleh rahasia yang sama. Tapi jika benar aku, pewaris, apa tugasku? Tanya Arga. Sinta menatapnya lekat-lekat. Tugasmu menjaga agar janji tidak patah. Tapi juga memastikan orang-orang tahu makna sebenarnya, bukan hanya menganggap Tugu itu hiasan kota. Arga menelan ludah. Tugas itu terasa terlalu besar untuk dirinya yang hanya seorang jurnalis muda. Namun di lubuk hatinya, ia tahu ia tidak bisa lari. Bayangan baru. Malam itu, sebelum tidur, Arga membuka laptopnya. Ia mulai menulis dengan tangan gemetar. Tugu Lele bukan sekadar monumen. Ia adalah saksi janji kuno antara manusia dan alam. Di bawahnya tersimpan prasasti, kunci yang menahan air kehidupan kota ini. Jika kunci itu patah, banjir atau kekeringan bisa menelan tanah Bekasi. Dan aku, tanpa sengaja, kini menjadi bagian dari janji itu. Tiba-tiba, listrik padam. Kamarnya gelap gulita. Dari luar jendela, terdengar suara gelembung air, meski tidak ada hujan. Lalu, suara berat itu berbisik lagi. Kau tidak sendiri. Tapi hati-hati, ada yang ingin kunci itu patah. Arga menahan napas, matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman, itu peringatan. Rahasia yang terbongkar. Hujan deras mengguyur Bekasi malam itu. Petir menyambar, membelah langit, membuat bayangan gedung dan pepohonan tampak seperti siluet hitam yang bergerak. Di dalam kontrakan kecilnya, Arga duduk bersama Sinta. Meja dipenuhi buku catatan, fotokopi arsip, dan rekaman suara. Aku merasa semua ini mengarah ke satu titik, kata Arga sambil memijat pelipisnya. Tugu Lele bukan hanya simbol, tapi juga kunci. Pertanyaannya, kunci untuk apa? Sinta mengangguk. Dari semua catatan, dari ucapan kakekku, dan bahkan mimpi-mimpimu, semuanya menyebut soal, air, dan janji. Sepertinya, Tugu itu menjaga keseimbangan. Kalau prasasti di bawahnya rusak, bencana bisa datang. Arga menatap foto prasasti lama yang ia temukan di arsip koran. Tapi kenapa harus aku yang terikat? Apa karena ayahku tahu rahasia ini? Sinta menatapnya serius. Mungkin karena kau pewaris. Bukan pewaris darah, tapi pewaris pengetahuan. Saat kau menyentuh ukiran itu, janji lama mengenalimu. Arga terdiam.
Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia teringat mimpi-mimpinya, lele raksasa, sungai kering, banjir besar. Semuanya terasa seperti peringatan. Tamu tak diundang. Ketukan keras di pintu membuat mereka terlonjak. Arga berdiri, membuka pintu dengan hati-hati. Di luar, dua pria berdiri. Salah satunya pria berambut cepak yang pernah memperingatkannya di warung kopi. Sudah kubilang, jangan teruskan ini, katanya datar. Sekarang aku serius. Arga mencoba tenang. Aku hanya menulis sejarah. Apa salahnya? Pria itu melangkah masuk tanpa izin, matanya menajam ke arah meja penuh catatan. Salahnya, kamu sudah menggali terlalu dalam. Kamu tidak tahu apa yang sedang kau sentuh. Sinta berdiri di belakang Arga, wajahnya tegang. Kenapa kalian takut kalau kebenaran terungkap? Pria itu mendengus. Kebenaran? Yang kalian sebut kebenaran itu bisa menghancurkan kota ini. Janji itu dibuat agar tidak diusik lagi. Kalau orang-orang tahu, pasti ada yang ingin membongkarnya. Dan kalau itu terjadi, Bekasi bisa tenggelam. Arga terkejut. Jadi kalian tahu soal prasasti? Pria itu tidak menjawab, hanya menatap tajam. Anggap saja aku salah satu penjaga. Tugasku memastikan kunci itu tidak patah. Tapi sejak kamu datang, keseimbangan goyah. Arga mencoba membalas tatapannya. Kalau memang itu tugasmu, kenapa kau tidak menjaga sungai? Lihatlah kondisinya sekarang, penuh sampah, kotor, sekarat. Bukankah itu juga melanggar janji? Pria itu terdiam. Rahangnya mengeras, lalu ia berbalik. Aku tidak perlu menjawabmu. Tapi ingat, kalau kau terus menulis, kau akan mengundang sesuatu yang tidak bisa kau hentikan. Mereka pergi, meninggalkan pintu yang terbuka lebar. Hujan masih deras. Sinta menutup pintu dengan tangan gemetar. Mereka bukan sekadar penjaga. Mereka takut, tapi juga menyembunyikan sesuatu. Arga mengangguk. Ya. Dan aku yakin, ada lebih banyak dari yang mereka ceritakan. Keputusan berbahaya. Beberapa hari kemudian, Arga dan Sinta memutuskan mendatangi Pak Wira lagi. Kakek itu tampak lebih tua, matanya redup, seolah beban yang ia pikul semakin berat. Kalian sudah sampai sejauh ini, katanya dengan suara lirih. Aku tahu kalian akan datang lagi. Arga mengeluarkan semua catatan dan arsip yang ia temukan. Pak, tolong katakan yang sebenarnya. Apa yang ada di bawah tugu? Apa maksud semua janji ini? Pak Wira menatap mereka lama, lalu menarik napas panjang. Baiklah. Kalau kalian sudah siap, aku akan menceritakan semuanya. Kisah leluhur. Ratusan tahun lalu, kata Pak Wira, saat sungai hampir mati karena kemarau, para tetua kampung mengadakan ritual besar. Mereka memohon kepada roh sungai agar kehidupan kembali. Roh itu muncul dalam wujud lele raksasa, hitam pekat, dengan mata menyala. Ia berkata, aku akan memberi air kembali, tapi kalian harus berjanji menjaga keseimbangan. Jika kalian lupa, aku akan datang menagih. Sebagai tanda janji, para tetua menanam prasasti di tepi sungai. Ukiran gelombang itu melambangkan aliran hidup, dan aksara kuno adalah mantra pengikat. Di atasnya, mereka membangun tugu sederhana berbentuk lele. Sejak itu, sungai kembali mengalir. Lele berlimpah. Kehidupan membaik. Tapi janji itu juga berarti, jika prasasti hancur, air bisa meluap tanpa kendali atau hilang sama sekali. Itulah yang tertulis dalam ramalan yang kalian baca. Arga menelan ludah. Jadi benar, tugu itu adalah kunci. Ya, jawab Pak Wira. Kunci perjanjian. Kunci antara manusia dan alam. Selama kunci itu utuh, kota ini selamat. Tapi jika patah... Pak Wira tidak melanjutkan. Pandangannya kosong. Konspirasi yang terungkap. Sinta bertanya dengan suara bergetar. Pak, kenapa ada orang yang ingin mencegah kami menulis? Bukankah lebih baik masyarakat tahu dan menjaga? Pak Wira menghela napas. Karena sebagian orang tidak percaya lagi pada janji leluhur. Mereka hanya takut jika cerita ini tersebar, orang-orang panik. Ada juga yang rakus, yang ingin menggali bawah tugu, berharap menemukan harta atau rahasia lain.
Itulah sebabnya rahasia ini dijaga dengan cara menakut-nakuti orang seperti kalian. Arga mengepalkan tangan. Jadi semua ini hanya tentang kekuasaan dan ketamakan. Ya, kata Pak Wira, tapi ada satu hal yang lebih menakutkan. Kalau prasasti itu benar-benar disentuh, roh sungai bisa bangkit lagi. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan deras di luar. Pertanda besar. Malam itu, Arga kembali ke kontrakan dengan hati gelisah. Ia membuka laptop, mulai menulis. Tugu Lele bukan sekadar monumen. Ia adalah kunci perjanjian leluhur. Di bawahnya tersimpan prasasti yang menjaga keseimbangan air. Jika prasasti itu patah, bencana bisa melanda. Tapi ada pihak yang ingin rahasia ini tetap terkubur, dan ada juga yang ingin memanfaatkannya. Kini, aku berada di tengah pusaran itu. Tiba-tiba, listrik padam. Kontrakan gelap gulita. Dari luar jendela, suara air deras terdengar, padahal hujan baru saja reda. Arga mendekat ke jendela. Di jalanan, genangan air berputar membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya, muncul kilatan merah, mata seekor lele raksasa yang menatap lurus ke arahnya. Arga terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Suara berat bergema di kepalanya. Kunci harus dijaga. Tapi ada yang ingin mematahkannya. Pilih, pewaris. Kau bersama siapa? Kesadaran Arga. Malam itu, Arga sadar sepenuhnya, ia tidak bisa lagi mundur. Rahasia Tugu Lele bukan hanya sejarah. Ia adalah kenyataan hidup, sesuatu yang masih bernafas di balik beton dan ket pudar. Dan sekarang, rahasia itu ada di tangannya. Penjaga janji. Fajar merayap perlahan di Bekasi. Embun tipis menempel di dedaunan, sementara langit timur berubah dari kelabu menjadi jingga keemasan. Setelah semalam diteror oleh bayangan lele raksasa di pusaran air, Arga tidak tidur. Matanya sembab, tetapi pikirannya tajam. Di meja kayu kontrakannya, laptop terbuka, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Kata demi kata mengalir. Tugu Lele bukan sekadar patung. Ia adalah saksi perjanjian leluhur, kunci yang menjaga keseimbangan air. Di bawahnya tersimpan prasasti kuno, bukti bahwa manusia pernah berjanji menjaga alam. Kini, janji itu nyaris dilupakan, terkubur oleh modernisasi dan keserakahan. Namun tanda-tandanya kembali muncul, sungai yang kotor, banjir yang datang, dan bisikan dari masa lalu yang menuntut untuk diingat. Arga berhenti sejenak, menatap layar. Ia tahu, tulisan ini bukan sembarang artikel. Ini adalah warisan. Percakapan terakhir dengan Pak Wira. Beberapa jam kemudian, ia mendatangi rumah Pak Wira. Kakek itu duduk di kursi rotan, tubuhnya tampak lebih lemah, seakan beban rahasia selama puluhan tahun semakin berat. Pak, kata Arga pelan, saya sudah menulis semuanya. Tapi saya bingung, apakah saya harus menyebarkannya? Pak Wira menatapnya lama. Kamu sudah melihat sendiri. Janji itu nyata. Kau sudah menjadi bagian darinya. Pertanyaanmu bukan lagi, apakah harus ditulis, tapi, bagaimana harus ditulis? Arga terdiam. Maksud Bapak? Kamu jurnalis. Kata-katamu bisa menghidupkan, bisa juga menghancurkan. Kalau kau menulis dengan niat mempermainkan, kau akan mengundang murka. Tapi kalau kau menulis dengan niat menjaga, kau akan memperpanjang janji itu. Arga menunduk, hatinya bergetar. Pak Wira melanjutkan, aku sudah tua. Tugasku hampir selesai. Suatu saat nanti, tak ada lagi yang bisa menceritakan kisah ini. Karena itu, aku lega kau datang. Kau pewaris cerita, Arga. Jaga baik-baik. Sinta dan harapan baru. Sore harinya, Arga bertemu Sinta di tepi sungai. Airnya keruh, sampah plastik terapung, namun angin berhembus lembut. Aku masih tidak percaya semua ini nyata, kata Sinta sambil memandang arus lambat. Tapi aku senang kamu menuliskannya. Orang-orang harus tahu, agar mereka tidak melupakan janji leluhur. Arga mengangguk. Aku akan menulis dengan cara yang membuat orang berpikir, bukan takut. Biar mereka tahu Tugu Lele bukan sekadar penanda jalan, tapi cermin diri kita sendiri, apakah kita masih menghargai sungai, tanah, dan keseimbangan. Sinta tersenyum. Kalau begitu,
Kakekku tidak salah. Kau memang orang yang ia maksud. Ancaman yang mereda. Beberapa hari kemudian, pria berambut cepak yang pernah mengancamnya kembali muncul. Namun kali ini, ekspresinya tidak segarang dulu. Ia hanya berdiri di seberang jalan, menatap Arga dengan sorot tajam. Kau tetap menulis? Ya, katanya. Arga menatap balik tanpa gentar. Ya, tapi aku menulis dengan cara yang benar. Aku tidak menyebut detail prasasti, tidak menyebar ketakutan. Aku hanya menulis makna bahwa Tugu Lele adalah janji. Kalau orang lupa, mereka akan kehilangan kota ini sendiri. Pria itu terdiam lama, lalu mengangguk singkat. Kalau begitu, teruskan. Tapi hati-hati. Masih banyak yang tidak mau kebenaran setengah ini terungkap. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Arga tahu ancaman itu belum benar-benar hilang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Publikasi. Seminggu kemudian, artikel Arga tayang di kanal YouTube dan blog pribadinya dengan judul Misteri Tugu Lele Bekasi, Janji yang Dilupakan. Video dokumenternya memperlihatkan gambar tugu, rekaman suasana sungai, wawancara singkat dengan Sinta, dan narasi suara Arga sendiri. Ia tidak pernah menunjukkan rekaman penampakan lele raksasa, hanya menyiratkan dalam bentuk ilustrasi. Reaksi masyarakat mengejutkannya. Banyak yang awalnya menganggap Tugu Lele sekadar monumen, kini mulai bertanya-tanya. Kolom komentar penuh diskusi, ada yang menyebutnya mitos, ada yang percaya, ada juga yang menuduhnya mengada-ada. Namun ada satu hal yang nyata, orang-orang mulai memperhatikan kembali sungai. Beberapa komunitas pemuda mengajak bersih-bersih sungai, ada pula yang mengunggah foto Tugu Lele dengan caption, janji yang harus dijaga. Arga tersenyum melihat dampaknya. Ia tahu, inilah caranya menjaga janji leluhur dengan membuat orang mengingat. Mimpi terakhir. Malam itu, Arga bermimpi lagi. Ia berada di tepi sungai yang mengalir jernih, berbeda dari sebelumnya. Dari air muncul sosok lele raksasa, matanya merah, namun kali ini tidak menakutkan. Ikan itu hanya menatapnya lama, lalu suara berat bergema. Janji telah diingat. Kau sudah memilih. Jaga terus, pewaris. Sosok itu perlahan tenggelam kembali ke dalam sungai. Arga terbangun dengan senyum tipis, perasaan damai mengalir di dadanya. Untuk pertama kali, ia tidak merasa ketakutan lagi. Epilog, penjaga baru. Beberapa bulan berlalu. Bekasi tetap sibuk dengan jalanan padat dan bangunan yang terus tumbuh. Namun bagi Arga, setiap kali ia melewati Tugu Lele, ia tidak lagi melihatnya sebagai patung pudar di tengah kota. Ia melihatnya sebagai penjaga diam, saksi janji leluhur yang terus hidup. Ia berhenti sebentar, menatap ukiran kecil di bagian bawah yang masih samar. Ia tersenyum, lalu berkata lirih, "Aku akan jaga ceritamu." Di balik keramaian, ia merasa ada tatapan yang lembut dari kedalaman tanah dan air. Bukan tatapan mengancam, melainkan tatapan percaya. Kini, Arga bukan hanya seorang jurnalis. Ia adalah penjaga cerita, penjaga janji. Dan Tugu Lele, bagi dirinya, bukan lagi sekadar monumen kota, melainkan simbol kehidupan yang harus terus diingat oleh setiap generasi Bekasi. Bekasi, sebuah kota yang terus tumbuh, dengan jalan-jalan yang padat dan gedung-gedung yang tak pernah berhenti dibangun. Namun di tengah riuhnya kehidupan, ada satu penanda yang tetap berdiri, diam, sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam. Bagi sebagian orang, Tugu Lele hanyalah patung pudar di persimpangan jalan. Namun bagi mereka yang tahu kisahnya, Tugu itu adalah penjaga janji. Janji leluhur yang mengingatkan manusia agar tidak melupakan sungai, tanah, dan alam yang memberi mereka kehidupan. Arga mungkin hanyalah seorang jurnalis muda, tapi perjalanan panjangnya membuatnya sadar bahwa beberapa kisah bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat, dijaga, dan diwariskan. Dan setiap kali ia melewati Tugu Lele, ia selalu berbisik dalam hati, janji ini akan tetap kujaga.